Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 1371 membunuh dengan guntur. Mencari kematian, pria paruh baya berambut hijau itu berteriak dingin, wajahnya muram. Semuanya, kalian juga telah melihat bahwa Luming memiliki dendam terhadap rumah Marsekal Zenhai saya. Kedua putra kakak laki-laki tertua saya meninggal di tangan Luming. Luming, rumah Marsekal Zenhai kami akan segera diselesaikan. King Fa yang tengah mata tua mengamati seluruh penonton. Yang dia khawatirkan adalah orang-orang kuat dari benua lain, sedangkan Luming, dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Kamu menginginkan Luming, aku tidak keberatan, simpan saja token Hunyuan. Benar, bawa dia pergi, tapi simpan token Hunyuan, kata kaisar lainnya. Pria parubaya berambut hijau itu mendengus dingin. Meskipun dia ingin membunuh Luming, target utamanya adalah token Hunyuan. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosong itu? Luming berdiri, tubuhnya perlahan naik dengan niat membunuh sedingin pisau, dan berkata, apakah kamu tahu mengapa tempat ini disebut Gunung Luohuang? Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Luming lagi. Itu karena seorang kaisar pernah meninggal di sini, jadi aku memilih tempat ini sebagai tempat pemakamanmu. Suara dingin Luming menyebar ke segala arah. Apa? Sombong. Sungguh konyol kamu masih ingin membunuh kami. Jangan mengambil tindakan, biarkan aku membunuhnya dulu. Setelah mendengar kata-kata Luming, kaisar lainnya sangat marah. Bunuh. Pada saat ini, Luming tiba-tiba berteriak dan melancarkan serangan. Tubuhnya naik ke langit, dan Perdana Menteri bergegas menuju beberapa kaisar-kaisar bela diri tingkat kedua. Ho. Naga itu meraung, dan 9 kekuatan naga meledak. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiga muncul, dan kekuatan mengalir ke tubuh Luming. Kemudian, alam kekacauan memenuhi seluruh tubuh. Keng! Pedang berpola naga itu menebas dengan keras. Pada saat ini, Luming hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Tidak ada yang menyangka bahwa Luming akan berani mengambil tindakan ketika dikelilingi oleh lebih dari 20 kaisar. Selain itu, 20 kaisar ini semuanya berada di level 2 atau lebih tinggi dari kaisar bela diri, kekuatan mengerikan macam apa ini. Oleh karena itu, ketika Luming mengambil tindakan, tanpa sadar mereka tercengang. Engah! Pedang berpola naga menyapu, dan 3 kaisar-kaisar bela diri tingkat kedua ditebas di pinggangnya, energi pedang meledak, memutar roh ketiga orang itu menjadi beberapa bagian. Dalam sekejap, 3 orang tewas. Ketika Luming menghunus pedangnya, alisnya bersinar, dan dia melangkah keluar, dengan lambaian tangannya, 5 pedang terbang bulu burung Phoenix melesat dengan cepat, dan raungan burung Phoenix mengejutkan langit. Dengan 5 jeritan melengking, 5 orang kuat kaisar bela diri tingkat kedua ditembus oleh pedang terbang bulu Phoenix ke dalam dantian mereka, menghancurkan dewa spiritual. Luming tiba-tiba melancarkan serangan, tubuh utama dan sekundernya mengambil tindakan pada saat yang sama, menewaskan 8 orang kuat dalam sekejap. Saat itulah yang lain bereaksi. Sialan, kamu berani menyerang. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Datang dan hancurkan dia. Ada raungan satu demi satu, dan beberapa orang merasa kedinginan. Apa konsekuensinya jika Luming baru saja membunuh mereka? Tiba-tiba, serangan demi serangan menyelimuti tubuh utama dan tubuh sekunder. Tubuh utama Luming bergerak sedikit, dan menghilang di tempat seperti bayangan sekilas. Engah! Kemudian, kaisar bela diri tingkat kedua terbelah 2 oleh pedang Luming. Mutiara pengikat angin, dikombinasikan dengan teknik elemen angin, sungguh sangat cepat. Senyuman muncul di bibir Luming. Luming mengendalikan mutiara pengikat angin, dan energi cian muncul dari tubuhnya, dan kemudian dia menggunakan teknik elemen angin. Kecepatan Luming sangat cepat sehingga bahkan kaisar tidak dapat menangkapnya dengan kecepatannya. Adapun tubuh keduanya, dia melangkah maju, dan kekosongan dipenuhi dengan formasi. Dia meminjam formasi dan terus menggoyangkan tubuhnya untuk menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, dia mengendalikan 5 pedang terbang bulu Phoenix untuk membunuh kaisar bela diri lainnya. Orang-orang kuat di tingkat kedua dibunuh olehnya. Kemudian dengan lambaian tangannya, diagram 10.000 formasi muncul,
dan formasi besar yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyerang banyak kaisar dalam satu gerakan. Diagram formasi 10.000 paling cocok untuk pertarungan kelompok. Formasi yang tak terhitung jumlahnya, segala jenis musuh yang menyerang, bertahan, dan menjebak, membuat banyak kaisar bingung. Dengan kekuatan Jishen saat ini, bahkan orang kuat di kaisar bela diri tingkat ketiga akan sangat takut padanya ketika dia menggunakan 10.000 formasi. Memanggil. 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 Luming mengambil tubuh utamanya dan menggunakan teknik elemen angin, dan tubuhnya bersinar dengan sangat cepat. Engah. Engah. Darah berceceran di mana-mana, dan setiap orang kuat terbunuh di sini. Tuan kedua, tolong. Teriak seorang pria kuat dari kaisar bela diri tingkat kedua di rumah Marsekal Zenhai. Tapi pria parubaya berambut hijau itu disambut oleh tubuh keduanya. Formasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya. 3 dari 5 pedang terbang bulu Phoenix menusuknya terus-menerus. Dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, memiliki energi untuk menyelamatkan orang lain? Engah. Orang kuat dari rumah Marsekal di Zenhai dengan mudah dibunuh oleh Luming. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini dan koordinasi tubuh dan tubuhnya, membunuh kaisar bela diri tingkat kedua semudah memotong melon dan sayuran. Terlebih lagi, sebagian besar dari orang-orang ini tidak memiliki prajurit spiritual kaisar. Dalam sekejap mata, dari lebih dari 20 kaisar bela diri, hanya 5 yang tersisa. 5 orang kuat dari kaisar bela diri tingkat ketiga. Semua kaisar bela diri tingkat kedua lainnya dipenggal. Mundur, mundur. Orang ini adalah monster, Shura, iblis. Beberapa orang kuat dari kaisar bela diri tingkat ketiga berteriak, dan mereka ketakutan setengah mati. Luming sungguh luar biasa kuat. Ada lebih dari 20 orang, jika kekuatan ini bersatu, bahkan orang kuat di kaisar bela diri tingkat 4 akan mundur, tapi sekarang, mereka hampir dibantai oleh Luming. Ini tidak berarti bahwa Luming lebih kuat dari kaisar bela diri tingkat keempat. Tapi koordinasi antara Luming dan tubuhnya begitu sempurna, terutama untuk pertarungan kelompok, itu tidak cocok. Tubuh sekunder dapat mengaktifkan diagram formasi 10.000 untuk menjebak, melecehkan, dan menyerang musuh dengan berbagai cara. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, tubuh sekunder dapat menjebak lawan. Terlebih lagi, tubuh sekunder itu sendiri memiliki kekuatan yang kuat. Kekuatan serangan. Ditambah dengan serangan terkoordinasi dari tubuh utama, keunggulan jumlah lawan bahkan tidak dimanfaatkan, tetapi Luming menghancurkan mereka berkeping-keping dengan kekuatan yang menggelegar. Berdengung. Pada saat ini, Luming menggunakan fusi darah, berubah menjadi monumen penekan penjara, dan menekan orang kuat kaisar bela diri tingkat ketiga. Menabrak. Orang kuat dari kaisar bela diri tingkat ketiga ini memuntahkan darah setelah ditekan, dan separuh tubuhnya meledak. Kemudian, pedang pola naga menebas, dan orang ini terbunuh. Kemudian, monumen penekan penjara diruntuhkan kembali. Beberapa orang lainnya ingin melarikan diri, namun yang menyambut mereka adalah formasi yang tidak ada habisnya, mereka harus meluangkan waktu untuk menerobos formasi tersebut, namun waktu yang singkat ini berakibat fatal. Ledakan. Prasasti penekan penjara itu seperti prasasti pengingat, ditutupi dengan prototipe alam kekacauan. Kaisar bela diri tingkat ketiga biasa tidak dapat menahannya sama sekali. Jika dipukul, ia akan mati atau terluka. Sial, sial, aku akan lari jika aku bergerak, lari. Melihat pria kuat lainnya dibunuh satu persatu oleh Luming, pria parubaya berambut hijau itu panik dan menyerang dengan liar. Tapi Jishen menatapnya lekat-lekat, tidak bisa melarikan diri. Memanggil. Di tubuh berikutnya, formasi besar muncul, dan energi pedang meledak dari ujung jari, hampir menembus alis pria parubaya berambut hijau, membuatnya berkeringat dingin. Ah! Jeritan itu terus berlanjut, dan kemudian menjadi sunyi. Semua orang kuat lainnya dari kaisar bela diri tingkat ketiga dibunuh oleh Luming. Hanya ada satu orang parubaya berambut hijau yang tersisa di tempat kejadian. Bab 1372 Rencana Luming. Pria parubaya berambut hijau itu merasakan dingin di hatinya, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia tidak pernah membayangkan situasi seperti itu akan terjadi jika dia datang untuk membunuh seorang junior muda. Sekarang giliranmu, turun dan temani kedua keponakanmu.
Suara dingin Luming keluar saat monumen penekan penjara terbang menuju pria paruh baya berambut hijau. Luming, aku adalah saudara kedua Marsekal Zhenhai dari rumah Marsekal Zhenhai. Jika kamu berani membunuhku, seluruh benua Shenhuang akan dikuburkan bersamamu, pria paruh baya berambut hijau itu berteriak dan mengancam. Aku akan membunuh semua orang termasuk orang Haiti dan Haiyu, termasuk kamu. Luming mencibir. Biarkan aku memberitahumu, aku bukan hanya anggota istana Marsekal Zhenhai, aku juga seorang tetua di istana Nanshen. Jika kamu membunuhku, kamu akan melawan istana Nanshen. Si tengah berambut hijau lanjut lelaki tua itu. Berteriak, melihat rumah Marsekal Zhenhai tidak berfungsi, dia pindah dari istana Nanshen lagi. Istana Nanshen? Cepat atau lambat aku akan pergi ke sana. Suara Luming masih sedingin pisau. Pria parubaya berambut hijau itu sudah panik. Luming benar-benar tidak mengancam dan berani. Dia belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Dia sedikit kewalahan. Memanggil. Dia panik, dan pedang terbang berbulu burung phoenix terbang melewati lehernya, meninggalkan jejak berdarah dan hampir memenggal kepalanya. Pria parubaya berambut hijau itu menggigil hebat. Luming, Luming, aku mohon padamu untuk mengampuni aku. Selama kamu membiarkan aku pergi, ketika aku kembali, aku akan memohon padamu di depan kakak laki-lakiku dan memintanya untuk melepaskanmu. Melihat ancaman itu, pria parubaya berambut hijau tidak tahan dengan ancaman dan mulai memohon belas kasihan. Konyol! Luming mencibir. Biarkan aku pergi, aku mohon, selama kamu melepaskan aku akan menjadi budakmu dan budakmu. Pria parubaya berambut hijau itu menjadi semakin takut, dan akhirnya dia kehilangan semua rasa malu. Mengemis dengan keras, sama sekali tidak seperti seorang kaisar yang tinggi dan perkasa. Kaisar juga seorang manusia, mereka hanyalah orang-orang yang telah menguasai kekuatan dahsyat, mereka juga memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, dan mereka juga takut mati. Apalagi kaisar sebenarnya lebih takut mati dibandingkan orang biasa. Mereka telah menguasai kekuatan dahsyat, mampu menghancurkan langit dan bumi, berumur panjang, dan menikmati dunia dengan nyaman. Berapa banyak kenikmatan yang bisa mereka nikmati? Oleh karena itu, mereka lebih takut terhadap kematian. Jelas sekali, orang parubaya berambut hijau adalah orang seperti ini. Ketika dia lebih kuat dari orang lain, dia menyendiri dan memperlakukan orang lain seperti semut, mengambil hidup dan mati dari mereka, tetapi begitu dia menghadapi ancaman kematian, dia sering berperilaku lebih buruk daripada orang biasa. Bunuh! Luming tetap bergeming dan berbicara dengan acuh tak acuh. Monumen penindasan penjara menekan serangan itu dan pada saat yang sama, dia bekerja sama dalam serangan itu. Alhasil, tidak ada ketegangan lagi. Pria parubaya berambut hijau, meskipun budidayanya telah mencapai puncak kaisar bela diri tingkat ketiga, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Tuan Luming ketika dia bergabung? Segera, pria parubaya berambut hijau itu ditembak mati oleh Luming dengan enggan. Pada titik ini, lebih dari 20 orang kuat di atas kaisar bela diri tingkat kedua semuanya dibunuh oleh Luming. Lebih dari 20 orang kuat ini, ditambah 5 orang yang dibunuh oleh Luming di kota Kaisar Naga, dapat dikatakan sebagai orang kuat tertinggi di semua benua di selatan grup benua Shensu. Dalam pertempuran ini, para ahli tertinggi di benua ini menderita kerugian besar, dan akan ada periode kekosongan. Pola benua ini juga akan mengalami perubahan besar, dan banyak kekuatan mungkin akan mengalami perang yang mengejutkan. Tentu saja, Luming tidak peduli dengan semua ini. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 20 cincin penyimpanan disingkirkan oleh Luming. Selain itu, mayat lebih dari 20 kaisar semuanya dimasukkan ke dalam peta pegunungan dan sungai. Ini semua adalah kaisar. Baik itu darah atau esensi darah, mereka adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika diberikan kepada Xieluan dan yang lainnya, mereka dapat memainkan peran yang sangat besar. Setelah menyimpannya, Luming menuju kota Kaisar Naga. Di luar kota Kaisar Naga, ada lebih dari selusin sosok menunggu dengan cemas. Xian Yanqing, Xieluan, Xia Jiuyang dan lainnya. Mereka semua adalah pemimpin senior Longmeng. Meskipun mereka tahu bahwa Luming sangat kuat dalam pertempuran dan telah berulang kali melakukan keajaiban, kali ini dia menghadapi banyak orang kuat dari benua lain, dan mereka tetap khawatir. Luming! Tiba-tiba, mata Xian Yanqing berbinar dan dia melihat ke depan.
Cahaya pelangi menyala, dan sosok Luming muncul. Luming, kamu baik-baik saja. Xian Yanqing melangkah maju dengan cepat, penuh kekhawatiran. Selama periode waktu ini, Xian Yanqing telah mengasingkan diri, mencoba mencapai tingkat tertinggi, tetapi setelah mendengar berita tersebut, dia segera keluar dari pengasingan. Aku baik-baik saja. Luming tersenyum tipis. Pemimpin aliansi, bagaimana kabar orang-orang kuat dari benua lain? Xie Ran bertanya. Yang lain juga memandang Luming dengan rasa ingin tahu. Luming tersenyum dan melambaikan tangannya, dan para kaisar itu adalah mayat. Apakah mereka lengkap atau tidak? Mereka semua muncul di udara, memancarkan fluktuasi yang menakjubkan. Bahkan setelah kaisar meninggal, fluktuasi yang memancar dari tubuhnya masih sangat mencengangkan. Ini, Xie Luan, Xie Jiuyang, dan kaisar lainnya semuanya membatu. Kaisar-kaisar ini baru saja meninggal, dan dari mayat-mayat ini, mereka dapat dengan jelas merasakan tingkat kultivasi orang-orang ini. Semuanya berada di kaisar bela diri tingkat kedua atau lebih tinggi, dan ada sebanyak 5 kaisar bela diri tingkat ketiga. Begitu banyak orang kuat yang meninggal. Jelas sekali, dia dibunuh oleh Luming. Jantung mereka bergetar dan terengah-engah. Pada saat yang sama, Luming menjadi semakin tidak jelas bagi mereka. Singkirkan mayat-mayat ini. Rencanakan cara menggunakannya. Perintah Luming. Xie Luan dan yang lainnya menggunakan cincin penyimpanan untuk mengumpulkan mayat para kaisar ini. Juga, di dalam cincin penyimpanan kaisar ini, aku akan menyimpan yang berguna bagiku, dan yang tidak terlalu berguna akan diserahkan kepadamu dan dimasukkan ke dalam rumah harta karun. Aku akan memberimu hadiah berdasarkan jasamu dalam masa depan, kata Luming. Xie Luan dan yang lainnya mengangguk. Lalu, mereka semua berpamitan dan pergi. Di langit, hanya Luming dan Xian Yanqing yang tersisa. Luming, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Xian Yanqing tiba-tiba bertanya. Xiao Qing, aku masih tidak bisa menyembunyikannya darimu. Luming tersenyum sedikit, meraih tangan kecil Xian Yanqing, dan melihat ke dalam kota Kaisar Naga. Setelah pertempuran ini, meskipun benua di bagian selatan benua Shensu menderita kerugian besar, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Di belakang, ada juga orang-orang kuat dari 4 istana utama di benua Shensu, serta mereka yang berada di barat dan utara benua Shensu, orang kuat dari benua timur. Orang kuat ini akan datang nanti. Jika saya terus tinggal di benua Shenhuang, itu akan menjadi bencana bagi benua Shenhuang. Luming berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang, orang terkuat yang muncul hanyalah Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Jika Kaisar Bela Diri tingkat keempat muncul kemudian, bagaimana cara Luming menghadapinya? Kaisar Bela Diri tingkat keempat jauh lebih kuat daripada Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Luming sekarang bergabung dengan tubuh utama dan tubuh sekunder, meskipun tidak terlalu sulit untuk membunuh orang kuat biasa di Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Jika dia bertarung dengan Kaisar Bela Diri tingkat keempat, dia mungkin tidak melakukannya. Menjadi lawannya. Jika orang kuat dari Kaisar Bela Diri tingkat keempat datang ke benua Desolate Ilahi, Liga Naga miliknya, kota Kaisar Naga, dan bahkan seluruh benua Desolate Ilahi akan menderita. Ini bukanlah yang ingin dilihat Luming. Luming, apakah kamu meninggalkan benua Shenhuang? Menuju ke benua Shensu? Xian Yanqing bertanya. Dia sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Luming. Bab 1373 kembali ke benua Shensu. Ya, selama saya pergi ke benua Shensu dan muncul di benua Shensu, maka semua orang akan berkumpul di benua Shensu, kata Luming. Bagaimanapun, tujuan orang-orang itu adalah Luming dan token Hunyuan, bukan benua Shenhuang. Selama Luming muncul di benua Shensu, maka semua orang yang menginginkan token Hunyuan secara alami tidak akan datang ke benua Shenhuang. Dengan cara ini, aliansi naga, serta kerabat dan teman Luming, akan aman. Ini adalah rencana Luming. Rencana ini bisa dikatakan sangat berani dan berbahaya. Luming, aku ikut denganmu. Xian Yanqing memegang erat tangan besar Luming dan menatap mata Luming. Oke. Setelah berpikir sejenak, Luming mengangguk. Senyuman Xian Yanqing sangat menakjubkan. Tanpa basa-basi lagi, keesokan harinya, Luming memanggil para pemimpin senior aliansi naga dan mengumumkan pemikirannya. Pada awalnya, Xie Luan, Xie Jiuyang dan lainnya secara alami sangat menentang,
Tetapi Luming telah mengambil keputusan dan tidak ada yang bisa melakukan apapun. Setelah pertemuan, Luming dan Xie Luan duduk berhadapan di halaman belakang Longmeng. Terima kasih senior. Luming akan pergi. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Aliansi naga akan diserahkan kepada Anda untuk saat ini, kata Luming. Mengapa pemimpin mengatakan ini? Xie Luan tertegun. Tanggal yang disepakati dengan Lembah Dewa Naga, sekte besar Yuanlu, kurang dari 1 tahun lagi. Jika kita pergi ke benua Shensu sekarang, jika ada sedikit penundaan, mungkin perlu waktu 1 tahun. Saat itu, utusan dari Naga Lembah Dewa akan tiba, dan dia mungkin akan berangkat ke Yuanlu. Luming menjelaskan. Xie Luan terdiam, dan setelah beberapa saat, dia berkata, jangan khawatir, pemimpin. Saya akan menjaga aliansi naga tetap aman selama sehari bersama Xie Luan, dan saya akan menjaga kerabat pemimpin tetap aman dan sehat. Terima kasih senior. Luming tersenyum dan melanjutkan, saya tidak akan pernah melupakan apa yang saya janjikan kepada senior saat itu. Setelah saya memantapkan pijakan saya di Yuanlu, saya pasti akan merekomendasikan senior untuk bergabung dengan sekte Yuanlu. Terima kasih. Xie Luan dengan sungguh-sungguh mengungkapkannya terima kasih kepada Luming cangkir. Setelah itu, Luming pergi makan malam bersama Lu Yuntian dan Li Ping. Pada hari kedua, Luming membawa Xian Yanqing dan secara resmi berangkat ke benua Shensu. Di Beiyuan, di lautan tak berbatas, Luming memandang benua Shenhuang di kejauhan, dengan tatapan rumit di matanya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya bisa kembali. Xian Yanqing berdiri diam di samping Luming, tidak berkata apa-apa. Xiao Qing, ayo pergi. Setelah beberapa saat, Luming tersenyum, meraih tangan kecil Xian Yanqing, berbalik dan pergi. Kali ini, Luming hanya membawa Xian Yanqing bersamanya, seperti Tukian, Luming meninggalkannya di keluarga Lu untuk menjaga keluarga Lu. Setelah terbang beberapa saat, Xian Yanqing memasuki pegunungan dan sungai untuk berlatih, sementara Luming mulai mengemudi dengan seluruh kekuatannya. Dia harus bergegas ke benua Shensu secepat mungkin, jika tidak segalanya akan berubah jika dia terlambat. Luming menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengobrak-abrik ruang dan bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Berusaha sekuat tenaga seperti ini sangat melelahkan, dan bahkan dengan kekuatan energi sejati Luming saat ini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Tetapi Luming memiliki tubuh sekunder, ketika energi sebenarnya dari tubuh utama berhenti. Tubuh utama memasuki peta gunung dan sungai untuk pulih, sementara tubuh sekunder melanjutkan perjalanannya. Kecepatan Luming saat ini sedikit lebih cepat dari rata-rata kaisar bela diri tingkat ketiga. Dia melakukan perjalanan siang dan malam. Hanya dalam beberapa hari, benua Shensu sudah terlihat. Awalnya butuh waktu beberapa bulan untuk mengendarai Thunder Rhinoceros Supreme, tapi sekarang, dengan seluruh kekuatanku, kecepatannya puluhan kali lebih cepat dari Thunder Rhinoceros Supreme. Benua Shensu, aku kembali. Mata Luming menjadi dingin, dan kemudian dia bergegas menuju benua Shensu. Sesampainya di benua Shensu, Luming menemukan tempat untuk menelan batu asli dan mengembalikan budidayanya ke puncaknya. Rumah Komandan Shenhai, aku akan membiarkanmu menjadi orang pertama yang dioperasi. Luming berbisik, lalu merobek ruang itu dan pergi. Jika Anda ingin memberitahu benua Shensu bahwa Luming telah datang ke benua Shensu dalam waktu singkat, caranya sangat sederhana, cukup buat keributan. Luming adalah orang pertama yang fokus pada rumah Marsekal Shenhai. Tidak lama kemudian, Luming tiba di rumah Marsekal di Shenhai. Rumah Marsekal Shenhai terletak di pusat kota kuno yang besar, merupakan istana yang berkelanjutan. Ledakan. Luming muncul di langit di atas kota kuno, aura di tubuhnya dilepaskan tanpa malu-malu, dan tekanan mengerikan menyelimuti seluruh kota kuno. Apa yang terjadi? Provokasi, ini provokasi, begitu kuat, apakah ini yang maha tinggi? Bagaimana bisa yang maha tinggi memiliki aura yang begitu kuat? Tiba-tiba, seluruh kota kuno menjadi berisik. Siapa itu? Jika kamu berani memprovokasi rumah Marsekal Shenhai milikku, kamu sedang mencari kematian. Betapa beraninya! Aura menakutkan mengalir keluar dari istana tak berujung di pusat kota kuno. Semuanya dipenuhi dengan aura kaisar, dengan sapuan kesadaran spiritualnya, Luming menemukan tidak kurang dari 20 aura kaisar. Luming diam-diam merasa bahwa benua Shensu memang kuat.
Ini hanyalah rumah Marsekal Zenhai di bawah istana Nanshen, jumlah kaisar melebihi 20, sungguh menakjubkan, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan benua Shenhuang. Uhu, uhu, uhu. Kemudian, satu demi satu, sosok-sosok bergegas ke langit dan mengepung Luming. Total ada 9 angka, 9 kaisar. Di antara mereka, ada 2 kaisar bela diri di tingkat kedua dan 7 kaisar bela diri di tingkat pertama. Tentu saja, tidak mungkin rumah Marsekal di Zenhai mengirimkan semua orang kuat hanya karena satu orang datang untuk memprovokasi dia. Di mana Hai Pengtian? Suruh dia keluar dan mati! Teriak Luming. Hai Pengtian adalah nama Marsekal Zenhai. Berani, cari kematian. Jika kamu berani menantang komandan, bunuh dia. Para kaisar di sekitar Luming berteriak satu demi satu, dan beberapa dari mereka mengambil tindakan, membunuh Luming. Ledakan! 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 Luming meninju 3 kali berturut-turut, dan kemudian berteriak 3 kali, 3 orang kuat di tingkat pertama kaisar bela diri dirobohkan terbalik di udara oleh Luming. Kamu! Kaisar lainnya terkejut dan menatap Luming. Mereka tidak menyangka bahwa Luming benar-benar begitu berani sehingga dia berani mengambil tindakan di rumah Marsekal Zenhai, dan dia melakukannya dengan kejam, membunuh 3 kaisar sekaligus. Ini adalah seorang kaisar, bahkan di istana Nanshen, dia adalah sosok yang berpangkat tinggi dan mendominasi, dan sekarang mereka bertiga meninggal sekaligus. Bunuh! Luming menggunakan teknik Feng Yuan dan membunuh 5 kaisar yang tersisa. Kekuatan pukulan Luming begitu dahsyat sehingga tidak peduli apakah itu kaisar bela diri tingkat kedua atau kaisar bela diri tingkat pertama, dia dapat menghancurkan semuanya dengan satu pukulan. Setelah 5 pukulan, kelima kaisar yang tersisa terbunuh. Di kota kuno, para pejuang yang menyaksikan semua ini tersentak dan sangat terkejut. Bintang jahat ini muncul entah dari mana. Dia masih sangat muda dan kuat dalam pertempuran. Dia membunuh kaisar seperti anjing. Ledakan! Ledakan! Pada saat ini, seluruh kota kuno berguncang, dan beberapa aura yang mengguncang bumi meletus dari pusat istana. Kemudian, beberapa sosok muncul di depan Luming, dengan niat membunuh yang dingin yang hampir membekukan dunia. Komandan, komandan telah muncul, seru seseorang. Pemimpinnya adalah seorang pria berambut hijau, yang agak mirip dengan pria paruh baya berambut hijau yang sebelumnya membunuh benua Shenhuang. Ini Hai Pengtian, Panglima tertinggi Zenhai. Aura yang keluar dari tubuh Hai Pengtian sangat menggemparkan, seolah-olah dia adalah penguasa seluruh dunia. Tingkat keempat kaisar bela diri. Murid Luming menyusut, dan Luming merasakan tekanan kuat pada Hai Pengtian. Bab 1374, Pembantaian Rumah Marsekal. Aura kuat Hai Pengtian milik kaisar bela diri tingkat keempat berkembang, membuat Luming merasakan tekanan yang kuat. Di belakang Hai Pengtian ada 2 lelaki tua yang budidayanya berada di tingkat ketiga kaisar bela diri. Uhu! Uhu! Pada saat ini, sosok-sosok bergegas keluar dari bawah berdiri di belakang Hai Pengtian, ada lebih dari selusin, semuanya kaisar. Mereka yang berada di bawah kaisar tidak berani muncul sama sekali, auranya saja sudah membuat Yang Maha Tinggi tercekik. Siapa kamu? Kamu berani datang ke rumah Marsekal di Zenhai. Siapa yang mengirimu ke sini? Hai Pengtian menatap Luming dengan mata dingin dan tidak segera mengambil tindakan. Di benua Shensu, hanya ada sedikit kekuatan yang berani datang ke sini secara terang-terangan. Rumah Marsekal Zenhai adalah milik istana Nanshen. Di benua Shensu, hanya 3 istana besar lainnya yang berani melakukan hal ini, oleh karena itu, Hai Pengtian sedikit berhati-hati dan berencana untuk bertanya dengan jelas sebelum berbicara. Aku? Bukankah kamu mengirim saudara laki-lakimu yang kedua untuk menangkapku? Aku Luming. Luming berkata dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Suaranya yang jernih menyebar ke seluruh kota kuno dan di telinga semua orang. Terdengar. Apakah dia Luming? Orang pertama dari generasi muda, Luming yang memegang token Hunyuan. Dia benar-benar datang ke benua Shensu. Ada keributan di kota kuno setelah mendengar ini. Apakah kamu Luming? Mata Hai Pengtian menyipit, memancarkan niat membunuh yang dingin. Ya, dia adalah Luming. Saya bertemu dengannya ketika Zheng Jin sedang memilih murid di sekte Yuanlu. Sebuah suara datang dari kota kuno.
jelas sekali, seseorang mengenali Luming. Setelah menerima konfirmasi, mata Hai Pengtian bersinar terang dan dia berkata, kakak kedua saya benar-benar melewatkannya. Luming, saya sangat mengagumi keberanian Anda. Ketika Anda datang ke Shenzhou, Anda benar-benar berani membunuh orang di rumah Marsekal Zenhai saya. Hari ini, jangan pergi. Aura Hai Pengtian menjadi semakin kuat, dan dia akan mengambil tindakan. Komandan, mengapa Anda perlu mengambil tindakan terhadap bocah nakal? Saya akan menangkapnya dan membalaskan dendam kedua tuan muda. Di belakang Hai Pengtian, seorang lelaki tua kaisar bela diri tingkat ketiga melangkah keluar dan membungkuk. Tidak apa-apa. Hancurkan budidayanya dulu, jangan bunuh dia. Perintah Hai Pengtian. Ya, jangan khawatir, Komandan. Orang tua kaisar bela diri tingkat ketiga menjawab, dan kemudian berjalan menuju Luming, auranya terkunci erat pada Luming. Luming ini, guru kedua pergi ke benua Shenhuang untuk mencarinya. Dia sebenarnya bersembunyi di benua Shenzhou. Tapi dia juga bodoh. Dia sebenarnya datang ke rumah Marsekal untuk melampiaskan amarahnya. Dia pasti sangat menderita dari tuan kedua. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini penghargaanku. Orang tua kaisar bela diri tingkat ketiga ini memiliki pemikiran di benaknya, dan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Sebuah batang besi muncul di tangannya, dan dia menariknya ke arah Luming. Baiklah, bunuh mereka satu persatu. Cahaya dingin muncul dari mata Luming. Jika Hai Pengtian menyerangnya, itu akan merepotkan. Sekarang lelaki tua itu mengajukan diri, dia memberi Luming kesempatan. Ledakan. Luming melangkah maju dan meninju. Tinjunya bertabrakan dengan batang besi, dan semua kekuatan di tubuh Luming tiba-tiba meledak. Ekspresi lelaki tua kaisar bela diri tingkat ketiga tiba-tiba berubah, dan ada tatapan tidak percaya di matanya, dia sepertinya tidak menyangka bahwa kekuatan Luming bisa begitu menakutkan. Lalu, tubuhnya terhuyung mundur. Membunuh. Luming menggunakan teknik Feng Yuan, tubuhnya langsung muncul di depan lelaki tua itu, dan dia memukulnya. Orang tua itu menggunakan seluruh kekuatannya, mengumpulkannya ke dalam tongkat panjang, dan meledakkannya ke arah pendaratan. Tetapi pada saat ini, alis Luming bersinar, dan tubuh kedua Luming melangkah keluar. Dengan lambaian tangannya, pedang terbang bulu Phoenix seni bela diri meraung dan membunuh orang tua itu. Kali ini terlalu mendadak dan lengah. Semua perhatian lelaki tua itu tertuju pada Luming. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luming yang lain tiba-tiba keluar dari antara alis Luming. Dia ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat. Paf paf paf. 5 pedang terbang bulu Phoenix menembus 5 titik vital lelaki tua itu dan membunuhnya. Bunuh. Setelah membunuh orang tua itu, Luming tidak berhenti sama sekali. Dia mengendalikan mutiara pengikat angin dan aliran energi Qian mengalir ke tubuh Luming. Kemudian dia menggunakan teknik elemen angin. Kecepatannya mencapai ekstrim. Luming pergi untuk membunuh kaisar lainnya, pedang berpola naga muncul dan menebas mereka dengan satu pedang. 2 kaisar-kaisar bela diri tingkat pertama dibunuh oleh Luming dengan satu pedang. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan saat ini, Hai Peng hanya bereaksi. Terutama, itu semua sangat tidak terduga. Aura Luming jelas berasal dari yang tertinggi. Orang kuat dari kaisar bela diri tingkat ketiga sebenarnya dibunuh oleh yang tertinggi dalam sekejap. Ketika dia bereaksi, Luming membunuh 2 orang lagi. Mencari kematian. Hai Pengtian sangat marah, meraung, dan menampar Luming dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini, yang diledakkan Hai Pengtian dengan marah, sangat kuat. Wow! Dengan lambaian tangannya, diagram 10.000 formasi muncul, dan puluhan formasi pertahanan muncul untuk menghentikan Hai Pengtian. Tapi, sentuh. Menabrak. Menabrak. Ledakan terus-menerus terdengar, dan formasi ini runtuh satu demi satu di bawah kekuatan telapak tangan Hai Pengtian. Kekuatan kaisar bela diri tingkat keempat terlalu kuat. Diagram 10.000 formasi adalah senjata spiritual kaisar. Formasi di dalamnya akan menjadi semakin kuat seiring dengan meningkatnya tingkat budidaya tubuh sekunder. Dengan keadaan tubuh saat ini, formasi ini dapat digunakan untuk menghadapi kaisar bela diri tingkat ketiga, sangat efektif. Tetapi di bawah telapak tangan Hai Pengtian, semuanya meledak.
Wajah tubuh kedua sedikit berubah, tidak mencari pahala tetapi tidak mencari kesalahan, api spiritual di antara alis bersinar, dan formasi yang lebih besar muncul dari diagram 10.000 formasi. Mereka semua bertipe defensif dan menjebak, tujuannya adalah untuk memblokir Hai Pengtian untuk jangka waktu tertentu. Pada saat yang sama, Luming mengambil tubuh utama dan menggunakan teknik elemen angin untuk membunuh kaisar lainnya. Memanggil. Memanggil. Setelah pedang bertanda naga menebasnya, Luming tidak mampu mengalahkan musuh manapun, tidak peduli apakah itu kaisar bela diri tingkat pertama atau kedua, dia semua bisa dibunuh dengan satu pedang. Dalam sekejap mata, beberapa orang lagi tewas di bawah pedang Luming. Kecepatan Luming sangat cepat sehingga orang-orang ini bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Sialan! Hai Pengtian meraung, dan sepasang sayap emas muncul di belakangnya, seperti sayap burung rok. Tentu saja, ini bukanlah sayap asli, tapi senjata spiritual kaisar. Uhu. Sepasang sayap emas, seperti dua pedang surgawi, menyapu melewatinya, formasi besar yang diilhami oleh diagram 10.000 formasi terus-menerus runtuh, dan Hai Pengtian bergegas menuju tubuh kedua dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh kedua melangkah maju terus-menerus, dan dalam kehampaan, formasi prasasti besar terus bermunculan, cocok dengan diagram 10.000 formasi. Akhirnya, tubuh kedua bahkan menggunakan gulungan prasasti, dengan lambaian tangannya, ratusan gulungan prasasti terbang keluar, dan segala jenis energi padat mengalir ke arah Hai Pengtian. Untuk sementara, Hai Pengtian gagal menembus pertahanan tubuh kedua. Dan tubuh utamanya terus membunuh. Puff! Pedang pola naga ditebas dan dua orang lagi terbunuh. Kaisar dalam kehampaan adalah satu-satunya yang tersisa dalam sekejap mata. Kaisar bela diri tingkat ketiga. Orang tua kaisar bela diri tingkat ketiga ini sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melawan sama sekali. Dia bersembunyi di balik Hai Pengtian dan melarikan diri. Di rumah Marsekal Zenhai Nuoda, Kaisar Wu hampir dibantai oleh Luming. Bab 1375 Rencana Istana Nanshen. Semua orang di kota kuno yang menyaksikan pemandangan ini tercengang. Rumah Marsekal di Zenhai, yang menjaga satu sisi, memiliki reputasi yang menakutkan jutaan mil jauhnya, dan sangat kuat serta mendominasi. Kapan pernah begitu menyedihkan? Ada lebih dari 20 kaisar, dan mereka semua terbunuh. Bahkan raksasa seperti Istana Nanshen akan terasa menyakitkan. Mata Hai Pengtian memerah. Ini semua adalah bawahannya. Mereka dibunuh seperti ini. Dia tahu bahwa dia sudah tamat. Dia, Panglima tertinggi Zenhai, telah berakhir. Nak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Hai Pengtian meraung dengan marah, dan sepasang sayap di belakang punggungnya memancarkan cahaya yang tajam. Cahaya itu begitu kuat hingga menyapu, dan formasi terbentuk tubuhnya meledak berkeping-keping. Dia membunuh Luming dengan kecepatan yang sangat cepat. Haha, Hai Pengtian, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Itu saja untuk hari ini. Luming tersenyum, melangkah keluar dalam satu langkah, dan menghilang ke tengah alis tubuh utama. Luming menggunakan teknik Feng Yuan dan berlari menjauh ke kejauhan. Serahkan padaku. Hai Pengtian menatap Luming, mengerahkan kultivasinya secara ekstrim, menebas sepasang sayap dengan liar, dan formasi besar di langit hancur. Kemudian, dengan kepakan sayapnya, dia berubah menjadi cahaya pelangi, mengejar Luming. Haha, Hai Pengtian, aku lupa memberitahumu satu hal, saudara keduamu juga telah dibunuh olehku. Luming tertawa, energi mutiara pengikat angin mengalir ke tubuhnya, kecepatan Luming mencapai ekstrim, hanya dalam beberapa saat, Hai Pengtian sudah jauh darinya. Apa? Hai Pengtian merasakan sesak di dadanya dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan menahan diri, mati-matian mengendalikan sayapnya untuk mengejar Luming. Namun dengan bantuan mutiara pengikat angin, Luming lebih cepat dari Hai Pengtian, semakin banyak dia terbang, jarak antara keduanya menjadi semakin lebar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Hai Pengtian tidak bisa lagi melihat bayangan Luming. Luming, aku pasti akan menangkapmu. Hai Pengtian meraung marah dan berhenti dengan enggan. Beberapa hari kemudian, berita bahwa Luming datang ke benua Shensu dan membunuh lebih dari 20 kaisar di rumah Marsekal Zenhai menyebar ke seluruh benua Shensu dan bahkan ke benua lain dengan kecepatan tinggi.
Tiba-tiba, itu menimbulkan ribuan gelombang. Sekarang, banyak orang kuat yang mencari Luming, tetapi Luming sangat berani sehingga dia mengambil inisiatif untuk datang ke benua Shensu. Selain itu, dia sangat terkenal, begitu dia tiba di benua Shensu, dia bahkan menyerang rumah Marsekal Zhenhai, membunuh lebih dari 20 kaisar, dan kemudian mundur dengan tenang. Ini mengejutkan banyak orang. Banyak orang mulai mengevaluasi kembali kekuatan tempur Luming, beberapa kaisar dengan tingkat kultivasi yang lemah mundur, tetapi mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang kuat dan di atas kaisar bela diri tidak menyerah. Tiba-tiba, orang-orang kuat yang menakutkan berkumpul menuju wilayah selatan Istana Nanshan, berniat untuk menangkap Luming. Sebagian besar orang kuat ini berasal dari kuil timur, kuil utara, dan kuil barat. Selama Luming muncul di suatu tempat, sejumlah besar orang berkuasa akan bergegas. Di antaranya, Hai Pengtian adalah yang paling aktif. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Dalam sebulan terakhir, Luming kadang-kadang muncul dan kemudian melarikan diri secara diam-diam. Tujuannya jelas, dia adalah untuk menunjukkan bahwa dia, Luming, berada di benua Shensu, sehingga orang-orang kuat itu tidak pergi ke benua Shenhuang. Mencari dia. Di Istana Nanshan, ada 10 orang yang duduk di ruang pertemuan. 10 orang ini adalah kepala dari 10 keluarga besar di Istana Nanshan, dan mereka juga merupakan 10 orang dengan status tertinggi di Istana Nanshan. 10 orang berkumpul untuk membahas masalah Luming. Semuanya, bagaimana seharusnya kita, Istana Nanshan, menangani masalah Luming? Salah satu dari mereka bertanya. Tentu saja kami akan mengirimkan orang-orang kuat, netizen harap diperhatikan, mohon perhatian untuk mengistirahatkan mata saat membaca dalam waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah, tangkap Luming di tanganmu, tapi dia masih memiliki token Hunyuan. Salah satu pria parubaya yang agak tampan berbicara. Pria ini mengenakan jubah putih susu dan memiliki aura yang agak anggun. Pria ini adalah salah satu dari 10 keluarga besar, kepala keluarga Wang, ayah Wang Shen, Wang Sheng. Ya, saya setuju dengan pendapat saudara Wang. Kirim orang kuat untuk menangkap Luming. Selama Anda tidak membunuhnya dan menghancurkan budidayanya, itu bukan ide yang buruk. Orang ini adalah kepala keluarga MU yang baru dipromosikan. Kepala keluarga MU sebelumnya, bersama dengan Master Lin dari Sekte Dewa Surgawi, mengejar Luming dan mengejarnya hingga ke inti Shensu. Dia dibunuh oleh ksatria naga sejati tanpa kepala, jadi orang ini baru dipromosikan. Menurutku itu tidak pantas. Saat ini, suara lain terdengar. Mata Wang Sheng menjadi dingin, dan dia menatap pria itu dan berkata, Ji Feng, apa maksudmu? Mengapa itu tidak pantas? Saya tahu putri Anda Ji Hongchen berteman dengan Luming. Apakah Anda ingin membantunya? Ji Feng, kepala keluarga Ji, ayah Ji Hongchen. Konyol. Ji Feng melirik Wang Sheng dengan jijik dan berkata, sekarang, Long Chen ada di tangan Istana Nanshan kita, yang telah membuat 3 dewa utama lainnya cemburu. Jika kita menangkap Luming lagi, maka 3 dewa utama lainnya akan melakukannya berada dalam masalah. Akankah mereka bergabung untuk menyerang Istana Nanshan kita? Jika itu terjadi, bagaimana Istana Nanshan kita bisa melawan? Kata-kata ini membuat aula tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, orang lain berkata, ya, menurutku saudara Ji benar. Saya, Istana Nanshan, tidak akan mengganggu masalah Luming untuk saat ini. Lalu Luming membunuh lebih dari 20 kaisar di rumah Marsekal Zhenhai. Apakah ini akhir dari semuanya? Kepala keluarga MU tidak mau. Mengapa Luming membutuhkan kita untuk mengambil tindakan? Jika dia jatuh ke tangan 3 kuil utama lainnya, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian, kata seseorang. Ya, kita hanya perlu melakukan yang terbaik untuk melindungi Long Chen. Selain itu, cukup memiliki token Hunyuan saat memasuki reruntuhan ilahi. Ya, Luming, biarkan mereka memperjuangkannya. Yang lain juga berbicara satu demi satu. Lain. Wang Sheng dan kepala keluarga MU tidak punya pilihan selain berkompromi. Di selatan benua Shensu, terdapat sebuah gunung liar. Tempat ini sangat rahasia dan penuh dengan energi iblis, kecuali jika itu adalah praktisi budidaya iblis yang kuat, biasanya hanya sedikit orang yang datang ke sini. Luming dan Xian Yanqing muncul di sini. Xiao Qing, selama periode ini, kamu harus berlatih di sini dulu, kata Luming. Luming, apa yang ingin kamu lakukan?
Kamu tidak ingin meninggalkanku sendirian? Xian Yanqing berkata sambil cemberut. Lu Ming tersenyum pahit dan berkata, Xiao Qing, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku akan datang menemuimu setelah beberapa saat. Melihat Xian Yanqing masih menatapnya dengan mata terbelalak, Lu Ming berkata lagi, dan saya punya rencana. Tubuh sekunder, tubuh utama kita, dan tubuh sekunder akan bertindak secara terpisah, tidak akan terjadi apa-apa. Apakah Anda ingin pergi ke Istana Nanshan untuk mencari tahu keberadaan Long Chen? Pikiran Ming. Lu Ming mengangguk dan berkata, ya, saya berencana membiarkan tubuh kedua menyelinap ke Istana Nanshan, dan tubuh utama akan menarik perhatian orang lain di luar. Ini adalah rencana Lu Ming. Tubuh utama berada di luar untuk menarik perhatian orang-orang kuat itu, sementara tubuh kedua menyelinap ke Istana Nanshan, menunggu kesempatan untuk menyelamatkan Long Chen. Operasi ini berisiko. Meskipun ia memiliki peta gunung dan sungai dan dapat membawa Xian Yanqing bersamanya, Lu Ming tidak dapat menjamin bahwa ia tidak akan terjerumus ke dalam krisis. Begitu sesuatu terjadi padanya, Xian Yanqing di peta gunung dan sungai pasti tidak akan selamat, jadi dia meninggalkan Xian Yanqing di sini dan bertindak sendiri. Bab 1376 menyelinap ke Istana Nanshan. Lu Ming. Mata besar Xian Yanqing dipenuhi kabut, dan sepasang tangan terkepal erat. Dia tahu bahwa dengan kekuatan tempurnya saat ini, bahkan jika dia mengikuti Lu Ming, dia tidak akan dapat membantu Lu Ming, tetapi akan mengalihkan perhatiannya. Pada saat ini, dia benci karena tingkat kultivasinya rendah dan dia tidak dapat berbagi beban dengan Lu Ming. Dia diam-diam mengertakkan gigi dan harus berlatih keras, mencoba mengikuti langkah Lu Ming, dan dapat membantu Lu Ming di masa depan. Oke, aku sedang berlatih di sini, kamu harus berhati-hati. Akhirnya, kata Xian Yanqing. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Lu Ming menyentuh rambut hitam halus Xian Yanqing, lalu dengan lembut menyentuh bibir merah Xian Yanqing, lalu pergi. Melihat ke arah mana Lu Ming pergi, Xian Yanqing diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menjadi beban bagi Lu Ming lagi di masa depan. Pertama, menerobos ke yang tertinggi, dan kemudian, Kaisar. Mata Xian Yanqing bersinar dengan ketekunan, dan dia berbalik dan berjalan ke gunung yang kaya akan aura iblis. Setelah Lu Ming meninggalkan Xian Yanqing, dia terbang ribuan mil dalam sekejap, dan setengah hari kemudian, dia terbang dalam jarak yang tak terbatas. Pada saat ini, di antara alisnya, tubuh kedua melangkah keluar dan muncul di depan Lu Ming. Kemudian tubuh Qishan mulai berubah, tulisan di tubuhnya muncul, dan nafasnya mulai berubah. Setelah beberapa saat, Qishan berganti pakaian dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Setelah menyamar, tubuh kedua merobek kehampaan dan menuju Istana Nanshan. Sedangkan untuk tubuh utama, dia menemukan tempat untuk berlatih dengan ketenangan pikiran. Rencananya sangat sederhana, seperti yang dikatakan Xian Yanqing, tubuh kedua akan menyelinap ke Istana Nanshan dan menanyakan situasinya, sedangkan tubuh utama akan berlatih di luar dan sesekali muncul untuk menarik perhatian orang lain. Saat ini, ada 3 jenis budidaya utama di tubuh utama. Yang pertama, tentu saja, adalah prototipe lapangannya. Ketika prototipe domain pertama kali dipadatkan, ukurannya sangat kecil, perlu terus dipelihara sebelum perlahan menjadi matang, dan ketika prototipe domain mencapai batasnya, ia dapat mulai menembus kaisar. Selama masa ini, Lu Ming tidak berhenti mengembangkan prototipe lapangan, dan telah membuat kemajuan besar, tetapi jalan masih panjang untuk mencapai batasnya. Hal kedua yang harus dipupuk adalah tubuh rohani yang murni. Sekarang, tubuh roh murni telah mencapai puncak panas 70%, dan akan segera mencapai panas 80%. Yang ketiga adalah mempraktikkan 5 konsepsi seni bela diri. Seni bela diri 5 konsepsi artistik sekarang berada di tingkat kelima, tetapi mereka akan segera mencapai tingkat ke-6. Setelah Anda menembus level ke-6, Anda dapat berlatih seni bela diri Chaos Artistic Realm dan Chaos Fantian-Seal. Latihan Lu Ming saat ini harus disebut seni bela diri domain Chaos. Segel Chaos Fantian sangat istimewa. Jika dipraktikkan dalam konsepsi artistik, itu adalah keterampilan bela diri konsepsi artistik. Sekarang Lu Ming telah memahami prototipe domain tersebut, jika dia mempraktikannya sekarang dan bekerja sama dengan dunia, itu adalah keterampilan bela diri alam yang sangat kuat. Lu Ming sangat menantikannya. Tubuh utama berlatih dengan tenang, dan tubuh kedua bergegas menuju Istana Nanshan.
Segera, jenazah kedua tiba di Istana Nanshen. Setelah beberapa bulan, Lu Ming datang lagi ke Istana Nanshen. Saya datang ke sini sekali karena saya berpartisipasi dalam pemilihan murid untuk sekte besar Genryo. Pada akhirnya saya diburu dan melarikan diri dari Istana Nanshen. Pikiran Lu Ming berpacu saat dia berjalan menuju Istana Nanshen. Istana Nanshen sedang merekrut ahli prasasti. Tidak lama setelah memasuki Istana Nanshen, Lu Ming mendengar berita seperti itu. Merekrut master prasasti? Mata Lu Ming berbinar. Setelah bertanya-tanya dengan hati-hati, saya akhirnya menemukan alasannya. Istana Nanshen sepertinya menjaga sesuatu, merekrut ahli prasasti, menuliskan formasi, dan duduk dalam formasi untuk menjaga sesuatu. Mengenai apa sebenarnya itu, terdapat perbedaan pendapat dan spekulasi yang beragam. Mungkinkah Long Chen dijaga oleh Istana Nanshen? Lu Ming menebak dalam benaknya. Semua orang menginginkan token Hunyuan yang dapat dengan aman masuk dan keluar dari reruntuhan ilahi, dan 3 istana ilahi utama lainnya juga mengawasi. Istana Nanshen mengendalikan Long Chen, yang setara dengan mengendalikan token Hunyuan, tentu saja harus dijaga ketat karena takut dirampok oleh 3 istana besar lainnya. Oleh karena itu, masuk akal untuk merekrut pemurni prasasti untuk memperkuat penjagaan. Entah benar atau tidak, pergi dan lihatlah. Mata Lu Ming berkilat saat dia menuju ke tempat perekrutan. Setelah tiba di lokasi perekrutan, Lu Ming menemukan banyak orang, semuanya adalah pemurni prasasti. Hadiah yang ditawarkan oleh Istana Nanshen kali ini sangat besar, menarik banyak ahli prasasti untuk mendaftar, tetapi banyak dari mereka tampak frustrasi. Setelah penyelidikan singkat, Lu Ming mengetahui mengapa orang-orang ini frustrasi, karena pemurni prasasti yang direkrut oleh Istana Nanshen setidaknya harus berada di level 8. Pemurni prasasti tingkat 8 setara dengan seorang pejuang di alam dewa spiritual. Untuk menjadi pemurni prasasti, persyaratan bakatnya sangat tinggi, jadi di dunia ini, relatif sedikit orang yang mempraktekkan metode pemurnian prasasti, tentu saja, pemurni prasasti di atas level 8 jauh lebih sedikit daripada prajurit alam dewa roh. Mereka yang mengalami depresi belum mencapai level 8. Lu Ming datang ke konter. Kami merekrut pemurni prasasti tingkat 8 atau lebih tinggi. Apakah Anda pemurni prasasti tingkat 8? Seorang lelaki tua yang bertanggung jawab merekrut memandang Lu Ming dengan sedikit rasa jijik di matanya. Setelah Lu Ming mengubah penampilannya, dia memiliki penampilan biasa, tetapi dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menjadi pemurni prasasti tingkat 8 di usia yang begitu muda? Orang tua itu tidak begitu mempercayainya. Cara latihan prasasti lebih sulit untuk dipraktikkan daripada seni bela diri. Orang tua ini sendiri adalah master pelatihan prasasti tingkat tertinggi, dan butuh ratusan tahun baginya untuk menerobos ke master pelatihan prasasti tingkat 8. Dan berapa umur Lu Ming? Saya adalah pemurni prasasti tingkat 8. Lu Ming berkata sambil tersenyum, tidak menganggapnya serius. Oh, kamu adalah pemurni prasasti tingkat 8. Jangan biarkan aku memamerkan api rohanimu sebelum masa jabatanmu berakhir, kata lelaki tua itu. Lu Ming mengangguk, alisnya memancarkan cahaya perak, dan kekuatan spiritualnya yang kuat meresap ke seluruh penonton, menarik perhatian semua orang. Kekuatan spiritual yang murni, api spiritual yang murni. Orang tua yang merekrut itu menarik napas dan menatap Lu Ming dengan kaget. Dia merasa api spiritual Lu Ming sangat murni. Jika api spiritual orang biasa adalah api spiritual orang biasa, maka api spiritual Lu Ming adalah api kaisar. Ya, lelaki tua itu merasa api rohaninya sepertinya berada di bawah tekanan yang besar. Itu dia. Lu Ming bergumam, mematikan api spiritual. Dia menggunakan beberapa metode untuk menutupi warna api spiritualnya, membuatnya tampak seperti api spiritual perak. Selain itu, Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menekannya dan hanya menunjukkan sedikit. Tapi warnanya bisa diubah dan kuantitasnya bisa ditekan, tapi esensi api spiritualnya tidak bisa diubah. Dia adalah kaisar. Dia mewarisi jubah orang suci Tianxuan. Setiap langkahnya sempurna. Api spiritualnya secara alami murni dan terkondensasi hingga ekstrim, yang jauh melampaui orang biasa. Oke. Ternyata adik laki-laki itu berbakat dalam mempelajari cara pemurnian. Aku baru saja melakukan kesalahan, haha. Orang tua itu tersenyum canggung dan mendaftarkan informasi Lu Ming.
Setelah mendaftar, dia memberi Luming sebuah batu giok plak. Luming memegang tanda giok dan menunggu di samping. Beberapa jam kemudian, perekrutan berakhir, dan total 7 master prasasti tingkat 8 direkrut. Ikutlah denganku dan pergi ke tempat yang ingin kamu jaga. Adapun hadiahnya, setiap bulan sekali, Istana Nanshen tidak akan merindukanmu sepotong pun batu kasar. Kata lelaki tua yang merekrut itu, memimpin Luming dan yang lainnya menuju ke dalam Istana Nanshen. Bab 1377 Formasi Berkelanjutan Kimeridian. Jauh di dalam Istana Nanshen terdapat sebuah gunung besar yang megah dan meliputi wilayah yang sangat luas. Merekrut orang-orang tua dan memimpin mereka berhenti di luar gunung. Begitu banyak master prasasti, formasi yang begitu besar. Ketika dia datang ke sini, Luming melihat sekeliling dan menemukan bahwa setidaknya ada ratusan master prasasti di luar gunung, masing-masing dari mereka adalah divisi master prasasti tingkat 8. Seluruh bagian luar gunung ditutupi oleh formasi besar. Oke, ini tempat yang harus kalian jaga. Ada formasi besar di sini. Kalian masing-masing adalah bagian dari formasi ini. Kalian perlu menyuntikkan kekuatan mental secara rutin untuk menjaga pengoperasian formasi. Bagaimana? Sederhana sekali. Benar, kata petugas perekrutan tua itu. Semuanya mengangguk, ini memang sangat sederhana, hanya perlu menyuntikkan kekuatan spiritual untuk menjaga pengoperasian formasi. Namun, satu hal yang ingin saya peringatkan kepada Anda adalah bahwa ini adalah kawasan terlarang Istana Nanshen. Sebaiknya Anda tetap berada di luar dan jangan berkeliaran, terutama jauh di dalam pegunungan. Orang-orang kuat di Istana Nanshen, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Perekrut tua itu mengubah suaranya dan memperingatkan semua orang. Yang lain terkejut dan mengangguk berulang kali, tetapi mata Luming berbinar, dia semakin merasa bahwa Long Chen mungkin ditahan di sini. Mereka yang direkrut dari luar hanya bertanggung jawab di luar saja, di dalam gunung tidak mungkin ada pihak luar yang bertanggung jawab. Orang tua yang merekrut itu memberi mereka beberapa patah kata lagi dan memberitahu mereka bidang-bidang yang harus menjadi tanggung jawab mereka sebelum pergi. Luming duduk bersila di atas sepotong batu biru, dengan hati-hati menghilangkan kekuatan spiritualnya dan mengamati. Ada banyak master di dekat gunung ini, dan Luming tidak berani terlalu lancang. Namun, Luming sekarang telah menyalakan 2 lampu spiritual, dan kendali atas kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat kemahiran, kekuatan spiritual dipancarkan, dan bahkan Kaisar Bela Diri tingkat ketiga tidak dapat mendeteksinya. Kecuali dia adalah orang kuat di Kaisar Bela Diri tingkat 4. Tetapi mereka yang berada di Kaisar Bela Diri tingkat keempat, bahkan di benua Shensu, masih berada di puncak kekuatan mereka, dan jumlah mereka tidak banyak. Kekuatan mental menyebar semakin jauh, dan segera, wilayah terluar gunung ditutupi oleh kekuatan mental Luming. Di bagian luar gunung terdapat formasi besar yang berfungsi untuk penginderaan, penyerangan, dan pertahanan. Setelah ada yang menerobos masuk, semua orang akan segera disiagakan dan menyerang pada saat yang bersamaan. Namun, Luming dengan cepat memahami semua rahasia formasi ini. Formasi ini sangat besar dan membutuhkan begitu banyak master prasasti tingkat 8 untuk mengendalikannya pada saat yang sama. Itu juga sangat kuat, tetapi juga memiliki banyak kekurangan. Luming dapat menemukan lusinanya sesuka hati. Tentu saja, ini untuk Luming, untuk pemurni prasasti tingkat 8 lainnya. Mereka hanya akan menganggap formasi ini misterius, megah, dan sangat kompleks. Jauh di dalam pegunungan, kekuatan mental Luming tidak tertutupi karena dia takut ada orang kuat yang menjaganya jauh di dalam pegunungan. Segera, malam tiba. Saat ini, Luming pindah. Sebagai gantinya, muncul sosok yang persis seperti Luming. Sosok ini diubah oleh Luming menggunakan formasi, namun sosoknya menuju ke kedalaman gunung. Formasi besar di luar seperti jalan datar menuju Luming, tidak menimbulkan hambatan sama sekali. Setelah melewati formasi, Luming sampai ke kedalaman gunung. Pada titik ini, Luming berhenti. Dia mengangkat matanya dan melihat ke dalam gunung. Di matanya, sepertinya ada formasi yang berputar secara berputar. Sungguh formasi yang luar biasa. Segera, segala sesuatu yang jauh di dalam gunung muncul di depan mata Luming. Ada sebuah gua di kaki gunung, tentunya ada dunia lain di dalam gunung tersebut. Dan di jalan menuju gua ini, ada sebuah formasi besar yang terukir di atasnya. Formasi seperti ini sangat misterius.
Ini sebenarnya adalah formasi rantai Qi Meridian. Setelah menontonnya sebentar, alis Luming, netizen harap diingatkan, mohon perhatian untuk mengistirahatkan mata saat membaca dalam waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah, kepalanya berkerut, terasa sedikit rumit. Formasi berkelanjutan Qi Meridian adalah formasi induksi murni tanpa kekuatan serangan atau pertahanan, hanya memiliki kemampuan untuk merasakan, selama orang lain masuk ke dalam formasi Qi Meridian, formasi tersebut akan membunyikan alam. Tentu saja, Luming dapat dengan mudah mematahkan formasi induksi biasa, tetapi formasi rantai pembuluh darah Qi di depannya bahkan sulit untuk dipatahkan oleh Luming. Luming dapat melihat ada 10 formasi besar di depan mereka, saling bertautan satu sama lain, dan masing-masing dari 10 formasi ini memiliki aura tertentu yang terkunci pada mereka. 10 formasi besar adalah 10 jenis aura, dan juga merupakan aura 10 orang. Jika Anda ingin menghancurkan formasi semacam ini, Anda tidak akan dapat merasakannya saat Anda masuk. Anda hanya dapat menggunakan aura 10 orang ini untuk menyempurnakan token pemecah formasi untuk berjalan dengan tenang. Jika tidak peduli seberapa kuat formasinya, jika Anda masuk, formasi tersebut akan merasakannya dan membunyikan alam. Jelas sekali, jika Long Chen dipenjara di gunung ini, begitu alarm berbunyi di luar, orang lain di gunung itu akan mengusir Long Chen, bahkan jika mereka menyerbu masuk dengan paksa, mereka tidak akan bisa menyelamatkan Long Chen. Jika Anda ingin memasuki gunung dengan tenang, Anda harus mematahkan formasi rantai pembuluh darah Qi. Tapi bagaimana cara memecahkannya? Kuncinya adalah, Luming tidak tahu aura siapa ini, dan bagaimana cara mendapatkan aura 10 orang ini. Luming melihatnya dengan hati-hati, lalu mundur dan kembali ke posisi semula. Istana Nanshen sangat menghargai token Hunyuan. Pertahanannya sangat ketat. Tidak sesederhana itu untuk menyelamatkan Long Chen. Luming berpikir dalam benaknya. Jika kamu ingin memutus rantai formasi energi ini dan menyempurnakan token pemecah formasi, kamu harus memiliki nafas 10 orang itu, tapi 10 orang yang mana mereka? Kudengar Istana Nanshen didominasi oleh 10 keluarga besar. Baik itu, aura 10 orang adalah leluhur dari 10 keluarga besar. Luming menebak dalam benaknya. Kemungkinan ini adalah yang terbesar. Tapi tidak ada jaminan, jadi Luming berencana mencari kesempatan untuk bertanya secara diam-diam. Selama 7 hari berikutnya, Luming memikirkan tindakan balasan ini, tetapi tidak menemukan apapun. Pada malam hari ke-8, ekspresi Luming tiba-tiba berubah. Dia melihat sesosok tubuh berkedip di pegunungan. Kecepatannya sangat cepat, tidak ada gerakan sama sekali, bahkan bayangan pun tidak terlihat, dan pemurni prasasti tingkat 8 itu sama sekali tidak menyadarinya. Jika bukan karena kultivasi Luming yang kuat, akan sulit ditemukan. Sosok ini sepertinya mengetahui formasi luar dengan sangat baik. Ia melewati formasi dan menuju ke bagian dalam gunung. Mata Luming berbinar, lalu dia bergerak dan mengikuti sosok itu ke dalam gunung. Setelah melewati formasi, sosok ini berhenti. Sosok ini terbungkus jubah hitam, dan penampilannya tidak terlihat jelas, namun dilihat dari sosoknya, dia jelas seorang wanita. Long Chen, aku tahu Istana Nanshen memperlakukanmu seperti ini, itu keterlaluan. Sayangnya, tidak ada yang bisa kulakukan. Sosok ini menghela nafas sedikit. Suaranya sangat lembut, tapi masih terdengar oleh Luming. Ini Ji Hongchen. Mata Luming bergerak. Suara ini jelas milik Ji Hongchen, dan Luming tidak akan pernah salah mengartikannya. Ji Hongchen tidak tinggal lama sebelum berbalik dan pergi. Luming mengikuti Ji Hongchen. Haruskah kita meminta bantuan Ji Hongchen? Luming berpikir dalam benaknya. Meskipun Luming tidak terlalu mengenal Ji Hongchen, karakter Ji Hongchen tetap dikenali oleh Luming. Dan sepertinya Ji Hongchen juga ingin membantu Long Chen, tapi tidak bisa melakukannya. Luming memikirkannya dan mengikuti Ji Hongchen keluar gunung dan menuju area lain di Istana Nanshen. Namun tak lama kemudian, Ji Hongchen tiba-tiba berhenti, mengalihkan pandangannya, dan berteriak, "Siapa? Apakah dia mengikutiku?" Bab 1378, Lembah Dewa Naga dihancurkan. Ji Hongchen melihat sekeliling, kesadaran spiritualnya memancar, dan dia sepertinya menyadari seseorang mengikutinya. Perasaan spiritual yang begitu kuat, apakah ini indera keenam seorang wanita? Luming tersenyum dalam hati. Ji Hongchen sebenarnya tidak memperhatikannya.
Mungkin itu hanya karena perasaan spiritual bawaannya. Ji Hongchen merasa sedang diikuti, jadi dia berhenti memarahinya. Namun perasaan spiritual Ji Hongchen menyapu dan tidak menemukan siapapun. Aneh, mungkinkah aku merasa salah? Ji Hongchen merenung, berpikir bahwa dia memiliki ilusi. Saat dia hendak bergerak maju, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan ekspresi keterkejutan muncul di matanya. Karena di hadapannya, suatu saat, muncul seorang pemuda yang memandangnya dengan senyuman namun bukan senyuman. Ini membuatnya takut dan tanpa sadar dia mundur. Siapa kamu? Apakah kamu baru saja mengikutiku? Ji Hongchen mengomel. Sekarang Luming mudah tersinggung, Ji Hongchen tentu saja tidak mengenali Luming. Nona Ji, kamu baik-baik saja. Apakah kamu ingat Lu? Kata Luming. Pada saat yang sama, sosoknya mulai berubah dan berubah menjadi penampilan asli Luming. Setelah memikirkannya, Luming memutuskan untuk mencobanya dan keluar menemui Ji Hongchen. Luming sangat membutuhkan bantuan. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa Ji Hongchen adalah putri kepala keluarga Ji, salah satu dari 10 keluarga teratas di Istana Nanshan. Akan lebih mudah baginya jika Ji Hongchen membantu. Luming, apakah itu kamu? Setelah melihat wajah asli Luming, Ji Hongchen menangis pelan. Dia tidak percaya. Sekarang, para master di seluruh dunia sedang mencari Luming untuk menangkap Luming, tetapi Luming benar-benar datang ke Istana Nanshan, siapa sangka. Suatu kehormatan bagi Lu, Nona Ji masih mengingat Lu. Luming tersenyum. Ji Hongchen melepas tudung hitam di kepalanya, memperlihatkan wajah cantiknya, memandang Luming, dan berkata, Luming, kamu sangat berani, kamu benar-benar datang ke Istana Nanshan, dan kamu berani tampil di hadapanku, kamu tidak takut aku akan memanggil seseorang untuk menangkapmu. Anda menerimanya? Saya yakin Nona Ji bukan orang seperti itu. Luming berkata sambil tersenyum. Mata Ji Hongchen berkilat gembira, senyuman muncul di sudut mulutnya, lalu dia mengalihkan pandangannya dan berkata, Luming, pasti ada yang salah saat kamu muncul di hadapanku, kan? Ya, Luming ada urusan, dan dia ingin mengundang Nona Ji. Tolong. Wajah Luming menjadi serius dan dia menangkupkan tinjunya. Oh. Katakan padaku, aku mungkin tidak bisa membantumu, kata Ji Hongchen. Nona Ji, apakah Long Chen dipenjara di gunung itu? Luming bertanya. Ya, Long Chen dipenjara di dalam. Luming, kamu ingin menyelamatkan Long Chen. Saya menyarankan kamu untuk menyerah. Kamu tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Pertahanannya terlalu ketat. Ji Hongchen menghela nafas. Meskipun formasi rantai pembuluh darah Qi misterius, bukan tidak mungkin untuk dipatahkan. Kata Luming. Apakah Anda mengetahui formasi berkelanjutan Qi Meridian? Ji Hongchen terkejut, lalu berkata, karena Anda mengetahui formasi berkelanjutan Qi Meridian, Anda harus tahu betapa sulitnya untuk masuk. Formasi berkelanjutan Qi Meridian, 10 orang apakah aura para leluhur dari 10 keluarga besar di Istana Nanshan? Luming terus bertanya. Tidak buruk? Ji Hongchen tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Jadi, Luming ada urusan dan ingin meminta bantuan Nona Ji, kata Luming. Kamu tidak ingin aku membantumu mendapatkan aura 10 besar kepala keluarga, bukan? Ji Hongchen menatap dengan mata yang indah. Ya, mengingat status Nona Ji, itu seharusnya tidak terlalu sulit. Luming mengangguk. Napas. Begitu seseorang bersentuhan dengan sesuatu atau suatu benda, ia akan meninggalkan nafas. Misalnya baju bekas, piring bekas, sumpit, DLL, atau rambut manusia semuanya akan berbau. Selama Anda mendapatkan ini, Anda siap melakukannya. Para leluhur dari 10 keluarga besar di Istana Nanshan semuanya adalah orang kuat dari Kaisar Bela Diri tingkat 4. Secara alami tidak mungkin bagi orang biasa untuk mendapatkan aura mereka, tetapi Ji Hongchen berbeda. Ayahnya adalah kepala keluarga sebuah klan. Dengan identitasnya, dia ingin mendapatkannya aura 10 kepala suku masih mungkin. Luming, meskipun menurutku tidak adil bagi Istana Nanshan untuk memperlakukan Long Chen dan kamu seperti ini, sungguh tidak mudah untuk menyelamatkan Long Chen. Bahkan jika kamu memiliki aura 10 pemimpin klan teratas, bagaimana kamu bisa berlatih? Perintah pemecah formasi? Kartu?
Metode penyempurnaan token penghancur formasi adalah rahasia besar, dan bahkan saya tidak bisa mendapatkannya, kata Ji Hongchen. Nona Ji, jangan khawatir tentang ini. Selama saya memiliki aura 10 kepala suku, saya dapat menyempurnakan token pemecah formasi. Lu Ming berkata dengan percaya diri. Benarkah? Ji Hongchen tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah selain bakat seni bela diri yang kuat, Lu Ming juga seorang ahli prasasti yang kuat? Sejauh yang dia tahu, bahkan jika dia tahu cara memperbaikinya, tidak mungkin untuk memperbaikinya tanpa budidaya pemurni prasasti tingkat 9. Tentu saja benar. Setelah kata-kata itu jatuh, api spiritual emas melonjak di antara alis Lu Ming yang menyilaukan. Mata besar Ji Hongchen yang indah tiba-tiba melebar, dan mulut kecilnya terbuka sedikit dengan ekspresi yang luar biasa. Lu Ming, apakah dia benar-benar pemurni prasasti tingkat 9? Jadi, ketika Sekte Yuanlu sedang memilih murid, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Dengan keterampilan seni bela dirinya saja, kemampuannya lebih unggul dari pahlawan lainnya, tetapi dengan cara penulisan dan pemurnian, dia bahkan telah mencapai level seorang kaisar, yang sungguh tidak normal. Ji Hongchen meratap dalam hatinya. Nona Ji, Lu Ming mematikan api spiritualnya dan memanggil beberapa kali sebelum Ji Hongchen pulih dari keterkejutannya, mata indahnya berkedip dan menatap Lu Ming, yang membuat rambut Lu Ming berdiri tegak. Mesum sekali. Akhirnya, Ji Hongchen bergumam, membuat Lu Ming memutar matanya. Oke, aku berjanji, aku akan membantumu mendapatkan nafas dari 10 pemimpin klan teratas. Setelah berpikir sejenak, Ji Hongchen mengangguk. Lu Ming sangat gembira dan berkata, Nona Ji, Lu Ming masih memiliki pertanyaan, apakah Anda ingin bertanya? Secara logika, Long Chen dan saya telah dipilih oleh Lembah Dewa Naga, dan kami adalah murid Dewa Naga Lembah. Istana Nanshen Anda, termasuk yang lain, bagaimana mungkin 3 istana dewa utama begitu berani dan berani berurusan dengan kami? Mereka tampaknya tidak memiliki keraguan sama sekali. Lu Ming menanyakan pertanyaan terbesar di dalam hatinya. Pertanyaan ini selalu mengganggu Lu Ming. Dia dan Long Chen adalah murid Lembah Dewa Naga. Beraninya orang-orang dari benua Shensu melakukan ini terhadap mereka? Apakah mereka tidak takut orang-orang kuat dari Lembah Dewa Naga akan datang dan menghancurkan mereka? Jika dia mengambil tindakan secara diam-diam, hal itu mungkin dibenarkan di masa lalu, tetapi sekarang, tindakan itu jelas-jelas terang-terangan. Lu Ming, tahukah kamu? Beberapa bulan yang lalu, datang berita dari Sekte Tianshan bahwa Lembah Dewa Naga Yuanlu dihancurkan. Ji Hongchen menceritakan berita yang mengejutkan. Hancur? Lu Ming tercengang. Sekte besar Yuanlu, Lembah Dewa Naga, sebenarnya telah dihancurkan. Ya, semuanya masuk akal. Jika Lembah Dewa Naga dihancurkan, kekhawatiran apa yang akan dimiliki oleh orang-orang kuat dari benua Shensu ini? Lu Ming juga tidak bisa berkata-kata, dia akhirnya bergabung dengan sekte besar di Yuanlu, tapi sekarang dia dimusnahkan bahkan sebelum dia memulai. Tampaknya Yuanlu lebih berbahaya daripada kelompok benua Shensu, sebuah sekte besar dikatakan dihancurkan dan dihancurkan. Dari sudut pandang ini, bahkan jika dia pergi ke Yuanlu di masa depan, dia harus mencari sekte untuk bergabung dengannya lagi. Bab 1379 Insiden. Terima kasih, Nona Ji. Setelah beberapa saat, Lu Ming menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berterima kasih kepada Ji Hongchen. Hari ini, banyak keraguan di benak Lu Ming terpecahkan. Sama-sama. Aku akan pergi sekarang. Aku akan kembali kepadamu ketika aku menemukan aura kepala 10 keluarga teratas, kata Ji Hongchen. Sebelum pergi, Ji Hongchen berkedip lagi, menatap Lu Ming, dan berkata, apakah kamu benar-benar percaya? Aku tidak takut aku akan kembali dan mencari orang yang kuat untuk menjatuhkanmu. Kalau begitu, kedua token Hunyuan akan jatuh ke tangan kita. Lu Ming tersenyum sedikit dan berkata, bukankah aku baru saja mengatakan itu? Percayalah pada Nona Ji. Ji Hongchen tersenyum dan terbang menjauh. Setelah Ji Hongchen pergi, Lu Ming mengubah penampilannya lagi dan kembali ke area di luar gunung tempat dia menjaganya. Tanpa diduga, Ji Hongchen datang menemui Lu Ming malam berikutnya. Lu Ming, ini adalah cangkir teh yang ayahku minum sebelumnya. Aku yakin ini akan berguna bagimu. Ji Hongchen menyerahkan cangkir teh giok kepada Lu Ming. Lu Ming mengambil alih dengan gembira dan berkata, terima kasih, Nona Ji. Ji Hongchen tersenyum tipis dan pergi tanpa banyak bicara.
Selanjutnya, pola detail formasi rantai pembuluh darah Qi muncul di benak Luming. Selama periode waktu ini, dia telah menganalisis secara menyeluruh semua misteri formasi Qi meridian dan mencerminkannya dalam pikirannya. Kemudian, dia mengeluarkan jimat giok, mengeluarkan aura keluarga Ji dari cangkir teh, menyerapnya ke dalam jimat giok, dan mulai menuliskan pada jimat giok tersebut. 3 hari kemudian, token pemecah formasi pertama berhasil disempurnakan. Selama Anda memegang token ini dan memasuki formasi yang sesuai dengan kepala keluarga Ji, formasi tersebut tidak akan membunyikan alarm. Sayangnya, formasi rantai Qi meridian membutuhkan 10 token, dan jika ada yang hilang, tidak ada gunanya. Beberapa hari kemudian, Ji Hongchen mengirimkan nafas kepada kepala keluarga kedua. Luming, beberapa kepala keluarga memiliki hubungan baik dengan ayahku, jadi aku bisa mendapatkannya. Tetapi beberapa kepala keluarga menentang ayahku. Mereka dalam masalah dan akan memakan waktu lama, kata Ji Hongchen ke Luming sebelum pergi. Luming juga bisa mengerti. Bagaimanapun, ini adalah orang kuat yang termasuk kaisar bela diri tingkat 4. Aura patriark dari 10 keluarga besar di Istana Nanshen tidak begitu mudah didapat. Luming hanya bisa menyempurnakan aura yang ada menjadi sebuah tanda. Di lain waktu, selain menjaga formasi, Luming berlatih sendiri dan memperkuat api spiritualnya tanpa membuang waktu. Waktu berlalu hari demi hari. Di dunia luar, tubuh utama Luming, selain berlatih, kadang-kadang muncul untuk menarik perhatian orang. Semakin banyak master yang berpartisipasi dalam pengejaran Luming selain master dari 3 istana dewa utama lainnya dan kelompok benua Shensu, master dari benua lain juga datang ke benua Shensu satu demi satu. Namun, Luming mahir dalam teknik nafas hantu, dapat mengubah nafas, dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Setiap kali dia muncul, dia dapat melarikan diri dengan tenang setelah diaduk. Dengan cara ini, lebih dari 4 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Penunjukan 2 tahun dengan Sekte Yuanlu semakin dekat. Dalam lebih dari 4 bulan, Luming telah menyempurnakan 7 token pemecah formasi. Hingga saat ini, kemampuan Ji Hongchen untuk mendapatkan nafas semakin lambat, dan memakan waktu semakin lama. Karena orang-orang yang tersisa semuanya menentang keluarga Ji, sulit mendapatkan aura. Malam tiba. Luming duduk bersila di atas sepotong batu biru, memejamkan mata dan berlatih. Antara langit dan bumi, ada gumpalan kekuatan prasasti yang tak terlihat, yang diturunkan dari aturan prasasti dan diserap oleh Luming. Lautan Luming kesadaran dan api spiritual secara bertahap tumbuh lebih kuat. Tiba-tiba, Luming membuka matanya dan melihat ke depan. Ini dia lagi. Luming berbisik. Ada 2 bayangan hitam bergerak diam-diam melalui formasi, dan tidak ada seorang pun kecuali Luming yang memperhatikannya. Kedua sosok ini bukanlah Ji Hongchen, melainkan orang lain. 2 bulan lalu, kedua sosok ini sering datang diam-diam untuk mengamati formasi rantai pembuluh darah Qi di gunung. Di balik layar, Luming diam-diam mengamati dan akhirnya menemukan. Kedua orang yang diam-diam mengamati itu ternyata adalah anggota terkuat keluarga Wang, salah satu dari 10 keluarga besar di Istana Nanshen. Luming menduga bahwa keluarga Wang juga ingin menyempurnakan token pemecah formasi, tujuannya sangat sederhana, untuk membawa Long Chen pergi dan memonopoli token Hunyuan. Setelah beberapa saat, kedua sosok itu mundur. Setelah kedua sosok itu pergi, sosok lain muncul, yaitu Ji Hongchen. Kali ini, Ji Hongchen membawakan aura ke-8. Luming, ada 2 jenis lainnya. Ji Hongchen tampak sedikit kuyu. Jelas dia telah menghabiskan banyak waktu untuk mencoba mendapatkan aura 10 tuan. Luming Xin sangat tersentuh. Setelah Ji Hongchen pergi, Luming terus menyempurnakan token pemecah formasi. Waktu berlalu, dan 1 bulan lagi berlalu, Ji Hongchen mengirimkan aura ke-9. Secara total, sudah 5 bulan sejak Luming memasuki Istana Nanshen. Setelah Luming menerima auranya, dia mulai menyempurnakan token pemecah formasi, tetapi sesuatu terjadi malam itu. Lebih dari selusin bayangan hitam melintasi kegelapan, menuju ke kedalaman gunung. Itu. Luming diam-diam terkejut. Selusin sosok kulit hitam itu semuanya kuat, semuanya adalah kaisar. Bahkan ada 1 orang yang budidayanya tidak terduga, dia adalah orang kuat di kaisar bela diri tingkat 4. Kaisar bela diri tingkat ke-4 tidak banyak di seluruh Istana Nanshen. Mungkinkah kepala keluarga Wang secara pribadi mengambil tindakan?
Dengan begitu banyak orang kuat yang datang dari keluarga Wang kali ini, mungkinkah itu, mereka telah menyempurnakan 10 token pemecah formasi? Luming diam-diam menebak, sebuah prasasti tahu muncul di tubuhnya, dia memusatkan napasnya hingga ekstrim, tubuhnya bergoyang, dan dia diam-diam mengikuti selusin sosok. Sesampainya di depan formasi Kimeridian, orang terkuat melambaikan tangannya dan mengeluarkan 10 token giok. Benar saja, lawan membuat 10 token pemecah formasi, dan Luming selangkah lebih cepat. 10 token pemecah formasi memancarkan lapisan cahaya, menyelimuti selusin bayangan hitam, dan selusin bayangan hitam bergegas ke formasi rantai pembuluh darah Ki tanpa menimbulkan riak apapun. Segera, selusin sosok hitam bergegas masuk ke dalam gua dan menghilang. Luming mengerutkan kening. Sekarang rencananya telah berubah, di luar dugaannya, jadi dia hanya bisa mengambil satu langkah dan memperhatikan satu langkah dalam satu waktu. Segera, selusin orang muncul kembali di dalam gua, tapi kali ini, ada satu orang lagi di antara mereka. Debu Naga. Luming melihat dan melihat bahwa di antara selusin orang, ada satu orang, itu adalah Long Chen. Long Chen digendong oleh seseorang, wajahnya sedikit pucat. Jelas, Long Chen telah banyak menderita selama periode ini, namun visinya masih teguh. Lebih dari selusin orang, memimpin Long Chen, dengan cepat melewati formasi dan tiba di formasi terluar. Mereka akan berlari melewati formasi dan melarikan diri. Ledakan! 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 Jauh di langit, aura kuat tiba-tiba meledak. Ada sebanyak 100 cara. Kemudian, 100 sosok mendarat dan mengepung selusin sosok tersebut. Wang Sheng, kamu benar-benar ingin memonopoli token Hunyuan. Kamu menemukan seseorang yang secara diam-diam menyempurnakan token pemecah formasi. Apakah menurutmu kami tidak mengetahuinya? Seorang lelaki tua berambut putih meminumnya dengan dingin. Hahaha. Lebih dari selusin orang, yang memiliki aura terkuat, tertawa keras. Energi sejatinya beredar, dan jubah hitam yang membungkusnya hancur, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu tidak lain adalah kepala keluarga Wang, Wang Sheng. Yang lainnya jelas adalah pria kuat dari keluarga lain di Istana Nanshan. Bab 1380, Perkelahian Besar antara Utara dan Selatan. Melihat situasi ini, keluarga lain di Istana Nanshan sepertinya sudah lama mengetahui bahwa Wang Sheng dan yang lainnya ingin memonopoli token Hunyuan, dan mereka dengan sengaja membiarkan Wang Sheng dan yang lainnya masuk, sementara mereka menangkap mereka di luar. Wang Sheng menengadah ke langit dan tertawa, memandang seluruh penonton, dan berkata, "Apa maksudmu? Long Chen awalnya ditangkap oleh keluarga Wang saya, dan dia juga orang kuat di keluarga Wang saya. Setelah mencari jiwa Long Chen, saya mempelajari fungsi magis dari token Hunyuan. Andalah yang bersatu dan memaksa saya untuk menyerahkan Long Chen dan bersama-sama mengambil alih token Hunyuan. Sekarang, saya mendapatkan kembali apa yang pantas saya dapatkan, konyol, Wang Sheng. Jika kita tidak bertanggung jawab bersama, kamu pikir itu sendirian bisakah keluarga Wangmu menyimpan token Hunyuan? Itu sudah lama diambil oleh 3 istana besar lainnya." Salah satu kepala keluarga berteriak dengan dingin. "Hahaha, aku lebih suka token Hunyuan jatuh ke tangan 3 istana besar lainnya daripada membaginya denganmu. Bagaimana jika kamu pengecut seperti tikus mendapatkan token Hunyuan? Kamu hanya bisa memblokirnya. Tapi mereka tidak berani menggunakannya dan masuk Shensu untuk mendapatkan harta karun. Apa gunanya token Hunyuan seperti itu?" Wang Sheng mencibir. "Omong kosong, waktunya hampir habis sekarang. Wang Sheng, serahkan Long Chen, jika tidak, keluarga Wang akan dikeluarkan dari 10 keluarga teratas hari ini." Seorang lelaki tua berambut putih berteriak dengan dingin. Aura di tubuhnya sangat luar biasa, dan dia berbalik ke arah Wang Sheng. Tekan menjauh. Ini adalah Master Puncak Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Ledakan! Ledakan! Pada saat yang sama, tuan dari keluarga lain juga meletus dengan aura yang kuat, dan aura tersebut bergabung, bergegas menuju Wang Sheng dan yang lainnya seperti badai yang dahsyat. Selusin anggota keluarga Wang seperti perahu yang kesepian di tengah ombak, dan bisa tenggelam kapan saja. Pergerakan di sini secara alami membuat khawatir semua orang, para master prasasti yang menjaga pinggiran mundur dari kejauhan dan melihat semua ini dengan kaget. Luming bercampur di antara kerumunan, menunggu kesempatan untuk bergerak. Saat ini, Luming melihat ke arah langit utara.
Di sana, Luming merasakan tekanan yang mengerikan yang datang dengan cepat. Mendesis. Saat berikutnya, ruang itu terbelah, dan ratusan sosok keluar dari celah di angkasa, setiap sosok berdiri dengan bangga, dan masing-masing adalah pria yang menakutkan dan kuat. Kaisar, semuanya adalah kaisar. Tiba-tiba, ratusan kaisar datang. Begitu kaisar ini muncul, aura mereka meledak, menekan ke arah istana Nanshen. Aura terjalin antara langit dan bumi, dan suara gemuruh terdengar. Istana Beishen. Wang Sheng, kamu berkolusi dengan istana Beishen. Tiba-tiba, beberapa suara gemuruh terdengar di istana Nanshen. Orang-orang kuat yang datang kemudian adalah orang-orang kuat dari istana Beishen. Haha, apa itu kolusi? Ini kerjasama. Wang Sheng tertawa, membawa Long Chen bersamanya, dia akan keluar dari pengepungan dan bergabung dengan orang-orang dari istana Beishen. Serahkan Long Chen padaku. Keluarga Wang akan dihancurkan. Kekuatan besar istana Nanshen sangat marah dan mulai menyerang bersama. Mereka membombardir Wang Sheng dengan serangan yang mengerikan. Bunuh. Orang kuat dari istana Dewa Utara tidak berbicara omong kosong. Pada saat ini, dia juga mengambil tindakan dan membunuh orang kuat dari Istana Dewa Selatan. Di sisi Istana Ilahi Selatan, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menerbangkan orang-orang kuat untuk melawan Istana Ilahi Utara. Di tempat kejadian, ratusan orang kuat sedang bertarung bersama saat ini. Ledakan. Secara tidak sengaja, seberkas energi menghantam gunung di bawahnya, gunung tersebut meledak dan berubah menjadi abu. Tidak. Lari, cepat lari. Para master prasasti itu, serta para prajurit di bawah kaisar yang tidak jauh, melarikan diri dengan panik. Ratusan kaisar bertempur bersama, dan pemandangannya terlalu menakutkan. Di seluruh istana Nanshen, lampu terang menyala, yang merupakan prasasti, membentuk sejumlah besar prasasti. Uhu. Pada saat yang sama, orang-orang dari seluruh istana Nanshen bergegas menuju medan perang. Semuanya adalah ahli tingkat kaisar. Bagaimanapun, ini adalah wilayah istana Nanshen, dan ada banyak ahli yang terus datang untuk bergabung. Perlahan-lahan, istana Nanshen berada di atas angin. Meskipun kuil utara adalah yang terkuat di antara 4 kuil utama, tidak mungkin kuil utara datang dengan kekuatan penuh menghadapi serangan balik gila-gilaan dari kuil selatan. Kuil utara mulai berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di langit, ada badai berdarah, dan mayat terus berjatuhan, semuanya adalah mayat kaisar. Ledakan. Ledakan. Fluktuasi yang mengerikan memenuhi udara. Itu adalah pertarungan antara orang-orang kuat dari kaisar bela diri tingkat 4. Itu sangat mengejutkan. Wang Sheng, serahkan Long Chen. Seorang kepala keluarga menatap Wang Sheng dan bertarung dengannya. Ji Feng, kamu ingin menghentikanku? Keluar. Wang Sheng meledak, ditutupi dengan cahaya suci. Pedang cahaya suci memaksa kembali Ji Feng, membawa Long Chen bersamanya, terus menyerang, mencoba bergabung dengan orang-orang Beishen istana, tapi Ji Feng memimpin anak buahnya untuk menghentikan Wang Sheng. Kepala istana kuil selatan lainnya memimpin orang-orangnya untuk berperang melawan orang-orang kuat di istana kuil utara. Kamu bawa Long Chen dan bergegas keluar dari istana Nanshen dulu. Aku akan menghentikan mereka. Wang Sheng memerintahkan anak buahnya. Pada saat yang sama, cahaya suci memenuhi tubuhnya, yang sangat menyilaukan. Itu berubah menjadi pedang cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba-tiba Ji Feng terbunuh, termasuk Selusin Master, terselubung di dalamnya. Dia ingin menahan lawannya dengan kekuatan satu orang dan membiarkan anak buahnya memimpin Long Chen untuk keluar. Di antara 10 kepala istana Nanshen, kekuatan tempur Wang Sheng cukup untuk menempati peringkat 3 besar. Ji Feng meraung dan melepaskan seluruh kekuatannya, tetapi untuk sementara, dia tidak mampu menembus penyumbatan Wang Sheng. Melihat beberapa anak buah Wang Sheng, dengan Long Chen di belakangnya, hendak bergegas keluar. Tidak ada yang memperhatikan bahwa mata Long Chen semakin merah, menunjukkan ekspresi ganas. Mengaum. Pada saat ini, Long Chen mengeluarkan raungan marah dari tenggorokannya. Raungan ini tidak terdengar seperti suara manusia, tetapi seperti binatang raksasa kuno yang terbangun. Di atas kepala Long Chen, seekor gajah naga purba sebesar gunung muncul, memancarkan aura yang menakjubkan.
Long Chen tiba-tiba melepaskan diri dari tangan orang yang menangkapnya dan berubah menjadi gajah naga purba. Kenapa budidayanya pulih? Seru seorang anggota kerajaan keluarga Wang. Awalnya, budidaya Long Chen telah disegel, tetapi sekarang, bagaimana cara memulihkannya? Ketika mereka tercengang, gajah naga purba meraung, dan kaki gajah seperti pilar langit menginjak orang kuat Kaisar bela diri tingkat pertama. Kaisar tertangkap basah dan berteriak, tubuhnya terkoyak oleh injakan, dan tubuh serta jiwanya hancur. Dengan satu gerakan, dia membunuh seorang kaisar-kaisar bela diri tingkat pertama. Di kejauhan, mata Luming bergerak. Long Chen sepertinya sedang mengalami semacam mutasi. Luming dapat melihat dengan jelas bahwa budidaya Long Chen seharusnya berada pada tingkat ke-9 dari dewa spiritual, meskipun telah meningkat pesat dibandingkan dengan saat seleksi awal. Tidak mungkin bagi Long Chen untuk membunuh seseorang dengan satu gerakan berdasarkan miliknya sendiri. Kekuatan tempur seorang prajurit di tingkat pertama Kaisar bela diri. Alasannya mungkin karena garis keturunan naga gajah kuno di kota naga berada dalam kondisi tidak normal, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Membunuh seorang kaisar-kaisar bela diri tingkat pertama dengan satu gerakan, gajah naga kuno kemudian menabraknya, memukul mundur dua kaisar lainnya dan melarikan diri ke kejauhan. Jika kamu ingin pergi, tinggallah bersamaku. Seorang pria kuat dari keluarga Wang yang berada di tingkat ketiga kaisar bela diri memiliki wajah dingin dan menyerang ke arah gajah naga kuno dengan telapak tangan. Ledakan. Gajah naga purba mundur terus-menerus, dengan bintik-bintik ledakan di tubuhnya yang meledak. Jika kamu masih berani melawan, maka budidayamu akan hancur. Selama kamu tidak mati, token hunduan masih bisa digunakan. Orang kuat kaisar bela diri keluarga Wang tingkat ketiga itu masuk angin. Ekspresi wajahnya dan menyerang Long Chen. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Everlasting Dragon Emperor berikutnya di dunia novel.